Jangan berdebat, Pi harus $3 atau $0,50. Jangan tanyakan kapan 100 kali lipat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda membangun posisi yang berkelanjutan atau hanya berharap promo? Pi bukan untuk investor selancar. Pi adalah untuk mereka yang mengerti dan bertahan. Menggali Pi node baru adalah satu-satunya tindakan yang valid saat ini. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, admin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan Project Pi Network. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai nilai Pi saat ini, setidaknya membuat satu kebisingan dan membuat gaduh di antara kita. Ada satu wilayah yang sangat menarik, yaitu terkait mengenai harga, di mana ketika kita tetap melihat pergerakan nilai yang ada di bursa, tentunya hal ini tidak lepas daripada nilai fluktuatif yang kapan saja bisa naik dan juga bisa turun. Karena ini idealnya adalah harga untuk semua kripto yang ada di bursa. Bukan hanya untuk Pi Network, termasuk untuk kelas kripto terbesar dan terkenal sekalipun bisa mengalami kejadian dan pengalaman seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu memantapkan pola pikir dan pemahaman kita bagaimana mengetahui proyek Pi Network dibangun untuk masa depan. Karena hal ini sesuai dengan visi dan misi utama yang dibawa oleh para pendiri Pi Network, bahwa Pi adalah aset digital sebagai stablecoin, alat pembayaran, tatanan ekonomi baru di era global. Maka dengan ini kita tentunya tidak terlalu merisaukan dan tidak juga ikut merecoki tentang seputaran nilai yang beredar saat ini. Karena secara komposisinya kita tetap masih mengacu pada mekanisme yang diterapkan oleh pemilik proyek Pi Network. Selanjutnya, dalam mencermati hal ini, kita juga harus nantiasa berperilaku adil. Karena kehadiran Pi Network bukan dibangun untuk warga lokal, akan tetapi arahnya untuk masyarakat secara global di seluruh penjuru dunia. Baru-baru ini, komunitas kripto, terutama di Vietnam, membuat gelombang dengan harga 0,8 sampai $1 Pi Network setelah terdaftar di beberapa bursa. Sebagai reaksi, ada yang bilang Pi terlalu murah. Ada juga yang bilang itu hanya penipuan. Ada juga mereka yang all in karena mereka pikir itu kembali ke 314. Tapi
Tolong berhenti, ini hanya awal. Pi sekarang bernilai miliaran dolar. Perlu dicatat, ini bukan lagi waktu untuk berinvestasi murah berdasarkan volume dan pasokan yang beredar. Pi saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 5-6 miliar dolar, meskipun belum sepenuhnya mainnet. Artinya, itu memasuki taman bermain anak laki-laki besar. Saat ini, jika Anda hanya memperhatikan beli murah, jual mahal, Anda sepertinya termasuk kepada mereka dari jajaran orang-orang yang terlambat. Tentunya mudah menjadi pembawa likuiditas bagi orang yang datang lebih dahulu. Sahabat Yasdar, harga Pi bukan lagi kesempatan, tapi jebakan psikologis bagi mereka yang tidak mengerti alam. Harga saat ini tidak mencerminkan apapun, karena ini hanya puncak gunung es. Pi belum membuka pasokan penuh, ekosistem masih dalam masa pertumbuhan. dApps belum memiliki aplikasi global. Sebagian besar pengguna belum lulus KYC, belum mentransfer ke mainnet. Artinya, semua yang kita lihat saat ini hanya pemanasan. Ini hanya pengenalan, bukan balapan sungguhan, sahabat. Kemudian hal lain yang perlu dikhawatirkan saat ini bukanlah harganya. Itu adalah V-Node. Node adalah inti yang membentuk blockchain nyata. Ketika seluruh mainnet berjalan penuh, hanya mereka yang memiliki node yang dapat mengoperasikan, memvalidasi, dan mempertahankan hadiah jangka panjang. Menggali melalui telepon sekarang hanya komunal, dan masa depan nyata terletak pada node pribadi, tahan lama dan stabil. Kita tidak dapat menjaga impian dalam jangka panjang dengan dompet kosong, tetapi kita dapat tetap berada di jaringan dengan simpul kecil di rumah. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, berinvestasi di Pi adalah akuisisi risiko dan investasi di pertambangan node membeli posisi. Token dapat berfluktuasi, buang ke atas, buang ke bawah, tapi node selalu aktif, selalu mengambil blocks, selalu mendapatkan hadiah selama Anda tidak meninggalkan jaringan. Siapa yang menjalankan node berkelanjutan adalah kunci untuk ekosistem nanti. Untuk itu, jangan berdebat, Pi harus $3 atau 0,50 dolar. Jangan tanya kapan Pi dari $3 hari ini menjadi 100 kali lipat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda membangun posisi yang berkelanjutan atau hanya berharap FOMO? Pi bukan untuk investor selancar. Pi adalah uang. Pi adalah untuk mereka yang mengerti dan mampu bertahan. Menggali Pi node baru adalah satu-satunya tindakan yang valid saat ini. Sahabat Yasdar, ini barangkali sedikitnya bisa meringankan pikir dan cara pandang kita dalam memahami proyek Pi Network ini. Tentunya, jika kita saat ini masih berada di komposisi sebagai pemanfaat, tidak bisa berbuat banyak, kita tetap mengikuti arahan dan mekanisme yang diterapkan oleh pemilik proyek Pi Network. Untuk itu, kapasitas kita yang saat ini masih menjadi penonton hanya bisa mengomentari, hanya bisa ikut menganalisis. Tentunya ini merupakan bagian penting daripada keberlangsungan dan keberlanjutan ekosistem Pi Network ini. Hanya bagi semua pionir sejati, tentunya hal ini tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Biarkan semua kebisingan yang senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya, karena kesuksesan ini tentunya memerlukan waktu yang panjang dan tentunya tidak bisa kita terima dengan polarisasi otomatis. Perubahan besar berawal daripada diri kita sendiri.
Siapapun yang mau berubah untuk masa depan, maka perubahan ini kita mulai saat ini. Kita adalah pionir, dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pinetbook. Jalani prosesnya dengan baik untuk menjemput kesuksesan di masa depan yang lebih baik untuk diri kita dan keluarga kita tercinta. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.